Gue lagi cobain WGP 12S ini gamepad layout PS punyanya Fantech yang masuknya sih entry level ya. Dan jujur aja gue pribadi sih sebenarnya kurang cocok sama layout PS. Gue tuh lebih suka sama layout Xbox kayak kemarin yang gue review juga si WGP 15 ini EOS Pro. Karena buat tangan gue layout PS itu rasanya ramping banget gitu, jadi kurang bulky, nggak kayak si Xbox. Untuk ukuran tangan gue, Xbox ini emang lebih pas aja gitu. Dan gue cenderung lebih suka kalau dia punya joystick itu ada di pojok kiri atas, bukan di bawahnya. Tapi balik lagi nih soal kebiasaan, preferensi, kenyamanan kalian mau pakai layout yang mana. Karena dari beberapa dari kalian juga ada yang tanyain gue untuk review gamepad yang bentuknya itu PS ya, dimana emang gue lebih jarang review dibanding yang layout Xbox. Total WGP 12S ini ada 3 warna, dan yang paling gue suka yang gue pegang ini warna abu. Sisanya tuh ada warna putih sama hitam, tapi yang abunya itu secara box juga warnanya beda daripada yang hitam sama yang putih ya. Dia tuh kayak abu semuanya, nggak ada aksen merahnya. Gue suka. Dan kayak gila secara looks dari Fantech WGP 12S dibandingin sama WGP 15, kelihatan memang WGP 12 ini lebih ramping. Face buttonnya tetap ABXC ya. D-padnya itu model yang cross, bukan yang circular, yang rounded gitu. Ada tombol start di kanan, select di kiri. Horizontal ini ada snap button sama turbo button. Ada satu tombol tambahan lagi namanya FX yang fungsinya itu untuk auto gyro, switch posisi ABXC, kalibrasi, swipe D-pad sama analog kiri juga bisa lewat si tombol ini. Untuk tombol bumpernya sih gue suka ya, dan secara surface antara bumper dan trigger juga ini gue lebih suka dibanding punya WGP 15. Dia tuh bentuknya yang bulat gitu, bukan panjang. Ini efeknya ketika gue pencet di sisi manapun, bumpernya tuh empuk-empuk aja. Gue gak ada masalah sama tangan gue. Walaupun memang kalau kelihatan agak aneh aja ya, dengan model grip style tangan gue yang kayak meluk semuanya, jari telunjuk gue tuh rasanya kayak kelewatan gitu. Cuman ini tetap lebih nyaman sih ya dibanding WGP 15 yang versi 1, bukan yang versi 2. Versi 2 tuh udah lebih enak bumpernya. Cuma gue suka banget sama surface-nya ini, di bumper sama triggernya dibikin semuanya tuh bertekstur grippy, jadi enak gitu kalau buat main. Dan di bumpernya ini jadi satu-satunya tombol yang pakai mechanical switch di WGP 12S ini, karena yang lain itu dia masih membran ya, ABXC membran, D-pad juga membran, dan tombol-tombol kayak start, select, dan lain-lain juga membran. Nah untuk di trigger, jujur gue nggak terlalu suka sih, karena ini loose banget, kayak kurang resistance-nya gitu. Terlalu lembek sih untuk preferensi gue ya. Walaupun gue tes dead zone-nya juga ini oke, minim banget. Terus presisi juga stabil, jadi sebenarnya sih secara fungsi ini oke-oke aja. Cuman emang di bagian pairnya aja, resistance-nya aja yang menurut gue tuh kurang berat gitu. Jadi kalau untuk main game racing, gue sih lebih suka yang lebih berat dibanding ini ya. Di belakangnya ada sepasang back button, dan ini gue lebih suka dibanding yang punya WGP 15, karena menurut gue posisi atau bentuknya back buttonnya si WGP 12S itu lebih bener gitu dibanding yang WGP 15. Ini lebih relax gitu, karena kita pressnya itu emang searah dengan semua jari kita ketika mencet di gamepad gitu ya. Kalau di WGP 15 yang kemarin itu dia back buttonnya kita bukan nyengkrem ke dalam, tapi malah neken ke atas. Jadi agak nggak sinkron aja sama jari-jari lain yang semua itu nyengkrem, sementara di back button itu dorong ke atas. Untuk joysticknya di sini dia udah Hall effect ya, keduanya modelnya sirkular, errornya kecil banget di 0,1 dan di 0,2% aja ketika gue tes, dan bisa juga diubah ya dari sirkular ke mode yang square. Kalau kalian dapat unit yang nggak sebagus punya gue errornya, kalian bisa coba kalibrasi dulu aja, itu ada kombinasi key-nya, kalian bisa ikutin. Gue ada tes juga untuk latency sama polling rate di dua koneksi dari gamepad ini, ada dongle dan kabel ya. Hasilnya itu nggak ada perbedaan yang signifikan, dua-duanya bisa dapat di 990-an Hz polling rate. Bisa dibilang ini ya 1000 Hz polling rate lah ya. Latency juga aman di 1 millisecond rata-ratanya, cuma memang kalau kabel itu lebih stabil aja secara keseluruhan kalau kita lihat dari angkanya dibanding yang koneksi dongle. Dan by the way untuk yang dongle ini kita dapat dua interface di dalam satu dongle itu, yang utama itu Type-C, dan kita bisa pakai yang USB-A juga. Jadi kalau kita mau main ke device yang support sama Type-C, interface-nya ini bisa tinggal colok aja plug and play kayak di HP, di Nintendo Switch ya bahkan, terus di laptop, di PC itu udah pasti bisa. Untuk kita tahu ini lagi ada di koneksi apa, bisa dilihat aja dari LED indikator yang di home button-nya dia. Kalau nyala setengah yang kanan itu artinya dia di X input atau di PC Android ya. Setengah kiri itu artinya dia di D input, dan seperempat atas kanan itu artinya S input atau Nintendo Switch input. Ada gyroscope juga di sini yang bisa kita aktifin di mode Nintendo Switch.
tinggal dicolok aja ke Nintendo Switch-nya, dia akan otomatis ngedetect. Dan kalau misalnya di PC kita bisa pakai koneksi PC aja, terus pakai kombinasi FX plus L2 atau L1 ya, itu bisa kita nyalain. Fungsinya beda. Kalau FX L1 itu untuk maju mundur kanan kiri, kalau FX L2 itu untuk aim. Dan gue belum nemu settingan untuk masuk ke Nintendo Switch-nya dia supaya bisa di setting gyronya itu di Steam ya biasanya. Kalau gue sih kayak gitu, kalau dia ada koneksi Bluetooth bisa tuh dibikin koneksi Bluetooth masuk ke Nintendo Switch mode walaupun connect ke PC, dan nanti di Steam-nya kita bisa adjust. Nah kalau di sini gue belum temuin. Terakhir gue tertarik juga sama software di gamepad ini. Jadi nggak cuma kombinasi key aja, kita bisa fungsiin software dia, bisa di-download. Terus kita bisa pakai koneksi kabel kalau misalnya mau akses si softwarenya. Itu kita bisa mapping button, bisa dead zone triggernya kita adjust juga, joystick juga bisa diatur, sampai gyro pun kita bisa adjust ya. Tapi sayang terbatas di software PC aja. Kalau di mobile device itu belum ada. Kayak misalnya kemarin tuh gue ada review Gamesir, itu dia udah bisa tuh pakein software dan bisa mapping button juga kalau misalnya kita pakai HP. Jadi untuk kalian-kalian yang main game emulator di HP itu lebih enak aja sih menurut gue, bisa mapping di softwarenya gitu. Sebenarnya ada sih ya software tambahan lagi yang kayak itu third party aja gitu, dia bisa semua gamepad. Cuma gue nggak paham jujur cara pakainya, repot banget. Dan untuk koneksi walaupun dia itu layoutnya PS, kalau gue baca dari si buku manualnya, ini cuma bisa support di PS3 aja untuk PlayStation. Gue nggak bisa tes karena gue nggak punya PS4 atau PS5 juga. Jadi dari kalian yang udah coba dan bisa, boleh di-share aja sih. Itu aja sih dari gue untuk si WGP 12S ini. So far gue pakai ini masih aman banget ya, nggak ada drifting juga. Tapi ini gamepad yang udah lumayan lengkap lah ya. Catatan dari gue cuma ada di bagian trigger aja yang menurut gue kelembekan sih ya. Terus untuk koneksi dia cuma ada 2 aja, kabel sama dongle. Untuk Bluetooth walaupun emang gue jarang banget pakai kalau misalnya gamepad udah ada dongle-nya, tapi yang tadi gue bilang kalau misalnya emang dari kalian ada butuh untuk pakai gyro dan ada koneksi Nintendo Switch ke PC kalian, nah, biasanya itu akan lebih bisa di-adjust sih dibanding yang model kayak gini. Tapi gue, again, belum nemu aja sih settingannya. Nanti mungkin akan gue tambahin ya. Itu aja sih untuk gamepad si WGP 12S Revolver 3 ini yang punya layoutnya PS. Harganya dia di 300 ribuan, oke lah ya. Segitu aja video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.